Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, terjadi tabrakan yang melibatkan dua mobil antara sebuah ambulans dengan mobil box di Jalan Tengku Umar, Bali pada Jumat 23 Mei 2025 sekitar pukul 5:20 waktu Indonesia Tengah. Insiden ini mengakibatkan 3 orang mengalami luka. Kecelakaan berawal saat mobil box bernopol N8847BJ melaju dari arah barat ke timur. Beberapa meter sebelum lokasi kejadian, ban mobil tersebut tiba-tiba pecah, sehingga mobil box tersebut langsung menghantam ambulans. Kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang yang berada di ambulans mengalami luka-luka. Penumpang mobil ambulans inisial AA mengalami robek pada telinga. Penumpang inisial IA mengalami patah jari kaki. Sopir ambulans berinisial ID mengalami lecet di mata. Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi mengatakan bahwa semua penumpang mobil ambulans dilarikan ke RSUP Prof. Ngurah. Sementara itu pengemudi mobil box dilaporkan tidak mengalami luka. Hingga saat ini pihak polisi telah menangani kecelakaan tersebut dan sedang menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, jembatan apung yang menjadi penghubung antara Kampung Cijeruk Bojongsong dengan Kampung Mekarsari, Bale Endah patah dan rusak akibat diterjang air sungai Citarum yang sedang mengalir deras pada Jumat 23 Mei 2025 malam. Sejumlah pengguna motor yang terlintas hampir tenggelam dan berhasil dievakuasi. Jembatan apung tersebut berbahan kayu dilengkapi pelampung yang terbuat dari drum berwarna biru dan kerap menjadi jalan alternatif bagi warga sekitar. Sementara waktu jembatan dengan panjang 20 meter tersebut tidak dapat bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Warga setempat Deden Hermawan 58 tahun mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 19:25 waktu Indonesia Barat. Kondisinya di wilayah tersebut sempat dilanda hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi awal di jembatan memang tidak kondusif, terlalu banyak kendaraan yang masuk ke jembatan ini. Kemudian air sungai dengan kapasitas besar menerjang jembatan dan menyebabkan patah hingga terbalik ke arah kiri. Warga yang sedang melintas panik dan melarikan diri dari lokasi. Dugaan sementara terdapat 9 motor yang terjebak dan terendam. Warga setempat dengan segera mengevakuasi kendaraan tersebut secara gotong royong. 6 diselamatkan ke arah Bojong Soang dan 3 motor dievakuasi ke arah Bale Endah. Dari insiden ini tidak ada korban jiwa, namun jembatan akan ditutup sementara untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, sebagian area pelabuhan dan permukiman penduduk terendam banjir akibat tanggul laut di kawasan pelabuhan Tanjung Emas Semarang jebol. Pada Jumat 23 Mei 2025 sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi mengkonfirmasi benar adanya kejadian robohnya tembok dengan lebar 25 meter yang menjadi batas antara laut dan daratan sekitar pos 1 kawasan pelabuhan tersebut. Insiden ini terjadi karena rob sedang pasang sehingga limpasan air laut memperluas lokasi banjir hingga wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara. Kepala BPBD menyebutkan bahwa warga RT 1 RW 9 Kelurahan Tanjung Mas yang terdampak 40 kepala keluarga. Tinggi air kurang lebih 50 cm.
Namun, warga yang terdampak enggan dievakuasi oleh tim BPBD dan lebih memilih menunggu air surut. General Manager PT Pelabuhan Indonesia Cabang Tanjung Emas Hardianto menjelaskan jebolnya tembok pembatas di area pelabuhan disebabkan tingginya tekanan air laut dan cuaca ekstrim. Pasca kejadian, otoritas pelabuhan langsung melakukan penyelamatan seluruh pekerja dan pihak yang berada di kawasan pelabuhan serta memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Berita selanjutnya, pemirsa, 2 kapal yang sedang bersandar terbakar di Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus, Kota Padang, Sumatera Barat, pada Jumat sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut sempat menyita perhatian warga sekitar pelabuhan yang berdatangan untuk menyaksikan proses pemadaman. Dinas Pemadam Kebakaran Padang mengerahkan 3 armada ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ia juga menyebut bahwa lokasi kejadian berjarak sekitar 4,3 km dari markas mereka. Asap tebal terlihat dari kejauhan berasal dari 2 kapal yang bersandar berdampingan. Api membesar dengan cepat membakar kapal tersebut. Upaya pemadaman ini didukung oleh 1 unit mobil pemadam milik TNI AL. Diketahui salah satu kapal yang terbakar adalah KM Rimata 1 milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara kapal lainnya adalah KM Rajo 21 milik nelayan. Tim gabungan berhasil memadamkan api sekitar 30 menit. Gerak cepat petugas berhasil mencegah api merembet ke kapal-kapal lain yang berada di sekitarnya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 3 miliar rupiah dari kedua kapal yang terbakar. Aparat penegak hukum sedang melakukan penyelidikan dan penyebab dari kebakaran kapal tersebut. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan tinjauan terhadap proyek infrastruktur Kampung Nelayan Sejahtera Desa Eretan Kulon Kandang Haur Indramayu, Jawa Barat pada Jumat 23 Mei 2025. Kunjungan tersebut merupakan sebagai wujud dukungan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah daerah Indramayu, Basnas PT Unitras Pertama, dan BNPB melakukan proyek Kampung Nelayan Sejahtera di Eretan Kulon. Proyek mencakup sejumlah unit tipe rumah 3660 untuk para nelayan. Wapres mengatakan pada akhir Juni nanti, rumah-rumah yang telah dibangun akan mulai dapat ditempati, karena saat ini hanya kurang finishing saja. Wapres juga berpesan untuk menjaga rumah-rumah yang diberikan dengan baik dan dalam peresmian nanti diharapkan dapat dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan bahwa proyek Kampung Nelayan Sejahtera di Eretan Kulon merupakan program relokasi rumah untuk keluarga nelayan yang terdampak bencana rob di daerah Indramayu. Dengan total ada 93 kepala keluarga atau sekitar 259 jiwa yang direlokasi ke area seluas 1,6 hektar. Selain menyediakan hunian layak, Kementerian Sosial juga ingin memberdayakan para nelayan melalui proyek tersebut. Menurutnya, para kepala keluarga yang bekerja sebagai nelayan tetap melaut, sementara istrinya berdayakan agar bisa produktif dari rumah. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.